setiap tahun itu pasti selalu yang dibentrokin itu thrifting itu yang mengganggu UMKM. Di TV One tuh udah jelas tuh ngomong yang berapa kali lipat lebih besar mengganggu itu malah barang jadi atau importir barang-barang dari Cina. Kita selaku penjual thrifting nggak menolak statement Pak Purbaya loh, tapi maksudnya kita kasih solusi. Ini nih ulah-ulahnya yang ngancurin ekonomi di Indonesia nih. Waduh, Thrifting harus dihapus bro, kata Pak Purbaya bro, mengganggu ekonomi kita. Langsung gue tembak aja nih. Ada Torik di sini. Gue kemarin ketemu sama dia nih di TV One secara live, dipercaya sama TV One untuk mewakili suara dari thrifter. Thrifter ngomongnya gimana sih kalau thrifting? Sebenarnya penjual barang bekas aja. Penjual barang bekas. Ya, lebih ininya. Banyak kasih limbah lo di negara gue. Ya. Nanti kita bahas nih, seru nih. Wacana denda impor dari Purbaya guncang dunia thrifting pasar Senen. Bro, peraturan Kementerian Perdagangan nomor 40 di tahun 2015 ada, kalau nggak salah tahun 2023. Nomor 18-nya di tahun 2021. Maaf kalau saya salah Pak Menteri. Intinya ya ada peraturan-peraturan seputar barang-barang bekas yang branded di luar masuk ke sini. Itu sebetulnya kalau mau digarisbawahi secara khusus adalah ilegal, bro. Lu setuju apa enggak? Ya kalau itu iya emang ilegal. Tahu kan? Tahu. Soalnya gue ngobrol sama Pak Deputi Kementerian UKM kemarin waktu di TV One sebelah gue tuh. Beliau mengatakan bahwa memang sebenarnya ilegal. Ya. Bener nggak? Bener. Sorry. Ya gue tambahin lagi. Sebenarnya jangan-jangan kayak kawan-kawan pedagang thrifting ini itu nggak tahu kalau ternyata itu ilegal. Ilegalnya kan yang masukinnya nih, Importirnya. Cuman kalau udah barang itu udah ada di Indonesia, itu kan boleh, nggak ada larangannya. Masa ya? Nggak ada. Coba ini peraturan nomor berapa? Misalkan berapa ya? Lu bawa ya data ya lu ngomong lah, gue nggak tahu. Kalau kayak gitu, Mas Dery, kalau Mas Dery punya baju bekas udah bosen nih, Mas Dery, itu boleh. Nah iya. Pre-love itu boleh. Nah itu. Lah kan kemarin dibahas di TV One. Bedanya sama kita apa? Kan cuma artinya aja, pre-love juga sama-sama bekas. Artinya pre-love apa? Iya, coba kan bini gue beli di toko resminya Chanel, Louis Vuitton, ya kan? Prada, yang gitu-gitu kan? Ya maksudnya dengan uang jajanan dia yang kayak makan siangnya gitu loh, beli Hermes gitu-gitu kan. Habis itu kan bosan nih, gitu kan? Jual nih ke bini lu misalnya, lu beli. Boleh bro di Indonesia. Boleh. Pre-love emang boleh. Menjual barang bekas di Indonesia boleh, nggak ada larangannya. Yang dilarang itu kan masukin barangnya, importnya. Lu importer bukan? Bukan, penjual. Lu ngambil dari mana? Dari banyak, dari event-event, dari pasar-pasar. Nah, berarti yang harus kita cekek tuh kepalanya, lehernya. Nah, itu yang saya selalu bilangin. Pemerintah ini selalu bikin, maksudnya kalau mau nyasar atasnya nyasar aja. Tapi langsung kritik pemerintah. Tapi bahasanya itu ya soalnya kan kita kan Pak dari Sabang sampai Merauke loh yang jualan ini. Dan ini udah dari lama loh. Mas Dery orang mana sih Mas? Oh Jakarta. Oh lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Nah pasar Senen udah ada dari kapan? Udah, dulu gue belanja di pasar Senen. Nah, tapi semenjak ada gue tahu peraturannya, karena gue taat sama pemerintah. Kalau lu kan langsung terobos nih. Iya. Peraturan yang mana dulu nih? Peraturan membeli atau menjual nih? Atau masukin nih? Oke, kita runut ya. Runut dulu nih. Sama Haji Torik. Ya, amin. Insyaallah. Jadi kita mau bahas satu persatu dengan fenomenal Pak Purbaya kemarin. Sebenarnya angle gue banyak bro. Kalau kita kerucutkan obrolan kita di industri tekstil gimana? Setuju nggak lo? Jadi nggak cuma thrifting doang. Yes. Beserta turunan hulu ke hilirnya lah. Nah itu. Oke ya. Oke, harusnya kayak gitu. Jadi jangan cuma umumnya aja nih. Tapi harus dibahasnya tuh hulu ke hilir. Nah selama ini kan pemerintah selalu dilarang udah berapa kali Pak? 2023 saya diundang sama Pak Menteri UMKM. Itu siapa? Pak Teten. Pak Teten. Itu yang sebenarnya ngelarang dari Kementerian Perdagangan kan Pak Zulkifli Hasan. Tapi karena semua menjerit nih penjual-penjual di bawah ini, Pak Teten yang bantuin kita. Makanya sampai sekarang itu Kementerian UMKM yang selalu nengahin kita, selalu nyelamatin kita. Oh ini fotonya ya. Oh maksud lu Pak Menteri Maman nggak bantuin lu? Pak Menteri yang sekarang Bang Maman Abdurrahman. Kemarin pas di TV One kan bantu juga kan akhirnya. Itu kan Pak Deputinya. Iya Pak Deputinya. Pak Menterinya Pak Mamannya nggak hadir. Belum kemarin. sih. Kalau sekarang belum ada ini sih, belum ada bersuara apa-apa kalau yang baru. Oke. Tapi berita yang lo dapet dan akhirnya lo tafsir, statement Pak Purbaya dong. Beliau
Kan sebenarnya tahu kan bro tujuan kita nih, kita kupas bareng-bareng ya di channel ini ya. Maksudnya tujuannya kan pengen Indonesia ini tumbuh secara ekonomi. Yes. Sehingga rakyatnya kecil, ekonomi mikro, itu kita sepakat dulu nih di sini nih. Sepakat. Ya, peraturan dibuat. Kan Pak Prabowo berkali-kali ngomong peraturan itu ya kalau bisa nggak usah dipersulit, dijalanin dengan mudah tapi tetap taat gitu loh dengan aturan. Tapi artinya adalah beliau berkata bahwa untuk industri thrifting akan dihapus ya. Bagaimana sih beliau? Nah tuh, Menteri Keuangan Purbaya Yudi bicara nasib pelaku thrifting di Pasar Senen seiring rencananya menggalakkan lagi larangan impor pakaian bekas. Nah, Pasar Senen merupakan salah satu bla 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 bla. Intinya adalah ya sebenarnya balik lagi ke peraturan yang ujung-ujungnya kan gue tahu tujuannya adalah biar UMKM kita, brand lokal kita hidup. Yes, betul. Tahu dong? Betul. Oke. Gue pengen bahas dari thriftingnya dulu. Yang lo tangkap apa nih berita lagi viral belakang ini? Karena lu adalah praktisi dan pelakunya. Iya. Tapi maksud saya kan setiap tahun itu pasti selalu yang dibentrokin itu thrifting itu yang mengganggu UMKM. UMKM lagi UMKM, selalu kita. Tapi kan kemarin kan di TV One tuh udah jelas tuh ngomong yang berapa kali lipat lebih besar mengganggu itu malah barang jadi atau importir barang-barang dari Cina. Itu udah jelas datanya. Tapi kenapa selalu concernnya itu? Kita selaku penjual thrifting nggak menolak statement Pak Purbaya loh. Tapi maksudnya kita malah ngasih tahu nih. Pengennya tuh ngasih tahu kalau pengen menyasar UMKM supaya lebih meningkat dan lain-lain, bukan kita yang disalahin. Kok gitu? Ya, kenyataannya barang import yang barang jadi yang bisa jual murah. Ya. Kan saya kan di TV juga ngomong tuh, coba boleh nggak satu sebutin vendor yang bisa saya mau jual nih 100.000 6 piece, itu saya bilang berarti kan satuannya kan kurang lebih 15.000 rupiah. Nah coba vendor mana yang bisa bikin baju dari harga HPP 8.000 sampai 9.000 rupiah di Indonesia. Ya, tapi jelek bro, kualitasnya pasti. Tapi itu laku di pasaran. Gimana mau bersaing UMKM lokalnya? Oke. Sesedih itu dan itu termasuk ultra fast fashion loh. Itu sangat di negara-negara lain itu udah di-ban, Pak. Mereka udah melarang buat masuk. Contohnya kayak brand Shein itu di Perancis udah nggak boleh masuk. Ya itu. Bentar ya, lu udah dari berapa tahun? Tahun berapa? Jualan thrift ya? Ya, thrift. Ini biar teman-teman tahu dulu nih, gue ngundang bukan orang yang sembarangan nih soalnya. 2018. Omset lu udah berapa? Rutinitas tahunannya. Bahasa kasarnya dulu deh. Soalnya gue bisa ngukur nih ke UMKM kita tuh seterpuruk apa nantinya. Kalau revenue dulu per bulan deh. Omset. Kisaran 20-30 lah. 20-30 miliar. Juta dong. Oh juta. Kan si UMKM masih kecil. 20-30 juta omset bukan profit. Omset. Ya omset kotor. Iya, omset kotor. Bersihnya bisa 16-17. Tapi pemain kayak lu banyak ya thrifting. Nah itu banyak sekali, sangat-sangat banyak. Jadi makanya kenapa marketnya meskipun mau udah dilarang, mau di ini tetap berkembang terus. Kenapa sih? Ya karena mereka cari yang satu selling unique pointnya. Barang yang dijual itu pasti satu sama lain beda semua. Dan bisnis ini Mas Dari, bisnis yang unik sekali. Kita satu sama lain dengan toko lain itu bukan kompetitor. Jadi kalau malah ada satu tempat itu isinya semua misalkan baru buka di satu tempat, isinya semua seller penjual barang bekas, malah tempat itu bakal maju. Dan satu sama lain bukan kompetitor. Karena barang yang dijual pasti beda. Nggak mungkin sama. Kenapa bisa beda? Karena rare gitu. Iya, satu sama lain kan pasti beda, Pak. Nggak mungkin sama. Lah kan gue juga punya misalnya apa sih Nike Air Jordan. Lah kan misalnya si A juga pernah punya Air Jordan juga, kan sama. Orang ke tokonya juga dia ngeluarin emang cuma ngeluarin satu sedunia. Beda desain dong. Tapi pasti beda. Ya kan? Kok beda desain? Berarti KW yang bal-balan itu berarti lu, tapi KW apa ori jujur? Banyak dikasih susupin KW kan? Nah, yang susupin KW itu, ya itu importer dari Cina itu makanya yang
mereka itu juga meresahkan kita. Jadi mereka masukin barang baru tapi menjualnya pura-pura bekas karena market dari barang bekas ini lagi rame. Nah, saya jual nih contohnya satu kaos band misalkan harga 150.000. Nah, yang barang dari Cina yang KW itu 100.000 dapat 6. Nah, mereka ngebuat baju baru ini jadi kayak kelihatan bekas malah. Dikotor-kotorin. Iya. Masa iya? Iya, jadi biar laku. Oh, itu KW padahal. KW, jadi menipu. Oh. Makanya musuh kita bersama UMKM sama thrifting itu ya itu. Lah berarti kan lu kan bal-balan kan? Enggak semua bal-balan. Enggak yang sepatu thrifting itu loh. Kan bal-balan kan tiba-tiba ada yang palsu bisa jadi kan? Nah, kalau gue pernah coba beli bro untuk riset. Kok kayaknya ada palsu-palsunya nih kayaknya gitu. Nah, kalau saya dulu sebelum ini saya jualan sepatu nih dari 2013 dari SMA sampai 2020 jualan sepatu. Jadi kalau sepatu saya maksudnya ada pengalaman lah. Ada pengalaman. Jadi kalau sepatu yang sekarang itu juga disusupin sama barang-barang KW. Mereka itu. Jadi ya barangnya udah seller-sellernya pun seller banyak yang nakal. Yang KW ini selalu kalau ditanya pasti jawabnya. Oh, yang thrift-thriftan ini. Bilangnya apa? Yang thrift-thriftan maksudnya yang emang dia masukin barang KW tapi di labelin barang thrift supaya laku. Bilangnya? Ya bilangnya ya ini tembus kode lah, inilah, itulah, inilah. Iya. Indonesia tuh kan paling suka kan bikin kata-kata yang ribet supaya kelihatan keren. KW1 lah, mirror lah, inilah. Intinya kan sama, itu jualan fake, jualan barang fake. Ada yang ngomong perfect kick lah, ada yang inilah, ada inilah. Kayak batu cincin ya, tembus nih. Padahal mungkin jangan-jangan nggak perlu ditembusin ya kalau yang ori misalnya ya. Iya. Tapi kadang-kadang kelihatan sesuatu yang ribetan keren dan beda, itulah yang buktinya bahwa itu adalah asli. Padahal memang di set si KW ini gitu ya untuk begituan. Iya. Dahsyat. Itu yang kan suka kan dibikin begitu. Oke. Tapi lu tahu nggak peraturan yang imported legal itu kenapa diilegalkan? Kenapa dilarang? Lu tahu dulu nggak itu dulu dasarnya? Nah itu sampai sekarang saya pas kenapa kira-kira? Pas tanya ke Pak Teten, Pak, emang ini bisa nggak sih direvisi? Atau ini sebenarnya awal mulanya ini kenapa gitu loh? Gue ChatGPT bro, gue bacain ya. Nih, jadi biar clear aja nih kita nih. Jadi nggak ada yang ala-ala kayak gimana nih. Gue ChatGPT, gue tanya tentang mana ya nih. Kenapa bunyi larangannya dan ada apa sih maksudnya efek apa segala macamnya. Bentar, gue cari dulu nih. Nah ini, status hukum sekarang pakaian bekas impor itu ilegal. Yes. Itu kita sepakat ya. Pakaian impor bekas ilegal. Yeah. Bekas loh. Ya kan karena nggak mungkin Nike masuk sini datang bekas si brand aslinya, store aslinya kan nggak mungkin. Pasti baru dong dia. Itu cuma pakaian Pak ya? Tulisannya. Pakaian bekas impor ilegal. Cuman pakaian doang ya yang. Ya lu kalau misalnya ada furnitur bekas, ada elektronik bekas ya lu ajuin aja. Yang di sini kan bunyinya kan adalah pakaian. Ya lu kalau misalnya nggak terima ya lu ganti aja jadi furnitur bekas. Bener dong? Ya bener, kan cuma tulisannya pakaian. Ya, tapi gua nggak tahu ya furnitur bekas, impor bekas, brand luar bekas masuk sini itu bunyi undang-undangnya seperti apa? Apakah dikatakan ilegal atau legal? Gua nggak tahu. Jadi yang gua di sini bahas adalah pakaian. Ya. Clear ya? Soalnya kan kita kereta aja sama alat perang aja kan bekas juga. Tapi kan kalau memang misalnya berarti boleh dong. Iya misalnya nggak ada undang-undangnya ya boleh aja bro. Berarti cuman itu makanya ini dengerin dulu. Anda jangan langsung oposisi. Rezim. Oposisi sama rezim ya. Anda jangan begitu. Saya juga kritik pemerintah. Kita kan orangnya objektif. Ya kan kalau emang ada yang salah ya kita kritik. Misalnya nggak ada ya kita support, bener nggak? Yes, betul. Jangan langsung resisten. Lanjut. Nah ini dasar hukumnya bro. Karena dasar hukumnya jelas. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 MDAG per 2015. Bahkan kemarin Pak Temi kan nambahin kan, Deputi Kementerian UKM kan. Di tahun 2023 yang nomor 40-nya, korupsi kalau saya salah ya. Di tahun 2021 nomor 18, yang gitu-gitulah anyway lah. Nanti Pak Menteri mungkin bisa komen ya.
Kayak Kayak bakal pasti lah. Oke, lanjut. Ada waktu lah pasti beliau. Anda mau ngomong bahwa beliau nggak akan dengar apa gimana sih? Kok kayak resisten banget sih? Enggak resisten dong. Beliau pasti terima masukan lah. Melarang impor pakaian bekas karena dianggap beresiko terhadap kesehatan, higienitas, dan bisa mengganggu industri tekstil nasional. Yes. Tapi sebagai aktivitas jual barang bekas lokal, pre-love itu sah-sah saja. Yang ilegal hanyalah barang bekas yang masuk dari luar negeri tanpa izin resmi. Jadi, para pedagang yang menjual pre-love lokal, barang dari konsumen Indonesia sendiri, misalnya tadi bini gua misalnya beli barang-barang branded, jual nih gitu kan ke temennya, ke lu apa segala macamnya, aman. Yes. Yang dari luar negeri, bekas kiriman Korea, Jepang, Amerika Serikat, masuk zona ilegal. Jadi di sini banyak tuh bro, tuh kesehatan, ribuan pedagang kecil, lapak offline, online, ya mungkin nanti dampaknya kena. Tuh, ini dijelasin semua bro. Berarti kan karena mungkin lu langsung bersentuhan. Kalau furnitur kan, bangku gue emang nempel pantat gue mulu kan enggak bro? Iya. Nah, coba lu mau jawabnya gimana? Ya itu selalu, kalau dulu itu selalu tentang higienis penyakit dan lain-lain. Itu di tahun 2020, 2021 itu yang isu digencarkannya. Tapi sampai sekarang pun satu jurnal pun pemerintah nggak ngasih ke kita. Maksudnya ngasih jurnal kesehatan gitu loh. Oh ini ada loh ternyata penyakit ini gini. Loh ya pasti ada lah, kan pasti udah kerja sama dokter, udah dicek lah bro. Ada bro. Tuh lihat, suka thrifting, hati-hati sakit ini. Mohon maaf, itu berarti efeknya ke mukanya ya beliau. Tuh, ke muka. Dia beli apa? Lah kan masukin baju ya, masa lu langsung ngelos bro? Apa namanya istilah? Karena nggak dicuci. Langsung dipakai sama dia. Oh langsung dipakai? Ya. Lah kan lu bilang katanya dikasih air panas yang di sebagian atau mungkin oknum di Pasar Senen mungkin ngomongnya begitu. Gue tahu katanya direndam air panas nih kita. Enggak, nih. Kalau misalkan emang ini ada nih begini, ini udah dari tahun 90 loh, belum ada bukti langsungnya. Dan ini baru ini nih, nggak tahu juga ya benar atau enggaknya. Kan dia kan cuman bikin video aja. Benar atau tidaknya kan kita nggak tahu nih. Entah dia sakit duluan sebelum pakai baju itu, gak ada yang tahu dong. Coba komen di bawah. Coba kasih bukti yang banyak aja lah. 5 ini atau apa 6. Ini dokter ya ngomong. Apa kata dokternya? Ya memang harus dicuci dulu. Oh dicuci dulu, ya. Bisa-bisanya baju thrift nggak dicuci dulu, Thomas. Beli baju baru di toko aja kadang udah overthinking kalau nggak dicuci dulu. Tuh ada yang komen tuh. Iya. Jangankan baju thrift, setiap beli baju di mall ataupun butik juga pastinya harus dicuci dulu. Bener dong. Mas ini enggak. Kalau saya baru juga pasti cuci sih. Cuci dong. Ini gue beli di TikTok, Shopee gitu-gitu bro. Ini brand apa? Ngakunya sih lokal, bener gak sih? 60.000. Kaos-kaos gue 70.000. Kita kan ngakunya lokal tapi barangnya barang jadi atau barang bikin. Oh gue gak tahu kalau itu. Nah, takutnya kan itu. Ya kan gak boleh susun. Iya gak boleh susun sih. Iya kan? Iya. Support UMKM lokal gitu. Oh kangki. Sepatunya. Kosakinya? Oh Cruz. Lokal semua dong. Lah kita mah support bro. Ya. Emang lu benar-benar luar? Ini lokal semua Pak. Celana saya lokal. 270.000 di TikTok. Kalau udah mahal pasti lokal Pak. Iya. Saya udah yakin. Pasti. Tapi Carhartt. Punya lu? Oh lu pakai Carhartt? Iya ini brand luar. Aduh. Cuma punya satu. Pengen punya aja. Tahu yang suka dibahas digoreng sama Sastra Silalahi kan? Masa nggak pakai Carhartt gitu ya? Anak skena mau pakai brand luar bro. Satu. Support UMKM pada lu narasinya. Loh. Apa lo? Kan cuma satu. Kecuali kalau semuanya dari atas sampai bawah setiap saat. Ini kan cuma penting-penting aja. Kalau ini pakai tetap lokal juga. Lokal yang beneran lokal ya. Oke. Tapi sudut pandang nanti kesehatan kita lanjut lagi deh. Tapi yang ganggu ekonominya tuh dari sektor apa sih bro? Lu pernah pelajaran nggak? Katanya kan ganggu ekonomi lokal kita nih. Berarti maksudnya adalah UMKM kita nggak bisa bersaing sama lu pada. Karena lu bawa brand luar. Itu bukan masalah brandnya. Tetap karena orang beli di kita tuh murah katanya. Jadi selalu narasinya yang ditujukan begitu terus. UMKM tuh tutup karena orang-orang pada beli barang bekas.
dan lain-lain. Sebenarnya Mas Dery, ini gue hampir kelupa nih. Sebenarnya tarik umumnya dulu deh. Ya. Tarik umumnya dulu nih. Boleh coba. Thrifting. Thrifting itu baru ada itu di tahun-tahun ini, tahun pas Covid. Sebenarnya thrifting itu kan kegiatan pertama kali booming nih itu di luar. Itu kegiatan orang-orang melakukan garage sale. Ya, salah satunya itu yang di rumah-rumah tuh. Dan itu tujuan utamanya itu buat mengurangi polusi dan limbah dari fast fashion. Sebenarnya ini kegiatan positif nih, cuma di Indonesia jadi negatif nih. Balik lagi nih, karena ya itu statement dari pemerintah nih. Sebenarnya thrifting itu kan kegiatan menghemat. Artinya kegiatan menghemat dan buat mengurangi populasi limbah tekstil fast fashion itu 20% loh nyumbang buat emisi dunia. Makanya rata-rata waktu itu H&M, gue lupa Zara ngelakuin apa enggak, Topman juga pernah apa enggak, gue agak lupa. Itu dia ada kotak di store-nya itu kan kadang ngasih barang-barang yang udah nggak pakai, yang udah second dia. Kayak Carhartt juga ada ditaruh dicemplungin di kotak gitu kan. Gitu. Terus kalau enggak barang yang lama dibalikin terus akhirnya dikasih diskon. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kegiatan positif ini thrifting ini. Tapi ya itu di Indonesia dibikin narasinya sebuah hal yang negatif kegiatannya. Makanya yang kemarin saya tanya di TV One itu yang dilarang ini kegiatannya atau pelakunya. Ya itu. Pelakunya berarti importer ilegal. Ya. Jadi fix dia udah pasti ilegal ya? Karena sorry. Ya kan kalau berkaca dari peraturan kementerian, udah pasti ilegal. Ya kalau udah ada undang-undang disahin semua, mungkin DPR apa segala macamnya berarti udah melanggar dong kalau tidak sesuai kan? Udah sesuai. Ya tapi coba lu ngambil di mana? Kalau saya banyak. Dia importir ya? Enggak. Saya udah ke pasar-pasar. Saya soalnya jualannya yang udah jadi. Saya carinya maunya yang bagus-bagus aja. Yang sepaket, kadang kalau sepatu tuh 15 juta, paket-paket bal-balan gitu kan. Kalau saya bukan yang begitu. Kalau saya udah saya pilih-pilih. Misalkan dari orang yang beli itu, dia buka, ya udah saya pilih yang bagus, yang mana yang sesuai market saya. Jadi udah kefilter. Yang rame-rame begitu dibuka pintunya, langsung nyerbu karung itu kan. Di TikTok tuh gue lihat. Itu juga ada caranya begitu. Kalau lu gimana? Kalau saya lebih ke yang satu-satu sih, lebih hunting satu-satu. Ke Pasar Senen? Kemana aja, di event-event mana aja. Dan event thrifting Pak, event barang bekas, itu banyak banget loh. Banyak banget di Indonesia. Di Medan ada, di Jambi ada, di Palembang ada, di Lampung ada. Dan menurut saya event yang paling besar itu di Solo dengan Jogja. Wah itu mengangkat. Nah, saya pengennya itu Kementerian UMKM itu melihat loh. Dengan event-event ini aja, datang aja, survei aja. Ternyata pergerakan ekonominya itu banyak juga loh dari pedagang-pedagang bekas ini. Orang kan selalu bilang statementnya kalau penjual barang bekas udah cuman pedagang saja yang untung. Tapi kalau tekstil kan katanya ada tukang jahit, ada ini, ada itu. Lah, dari kami penjual barang bekas yang hidup juga banyak, ada kurir, ada tukang laundry. Tapi kan enggak ada tukang jahit. Tapi kan lu enggak ada tukang pola, tukang payet. Itu penggantinya. Tukang ada laundry, ada tukang jahit kalau barangnya rusak atau apa. Banyak. Jadi jangan tutup mata cuman di situ aja. Kesannya kayak kita cuman. Nah, yang malah justru yang mati ini tuh yang barang dari Cina itu datang ke sini. Oh, barang jadi. Impor barang jadi impor. Impor barang jadi impor. Cuma satu orang aja dia. Cuman dia yang dapat. Pak, saya baru scroll di TikTok gara-gara ini saya ngeliat lah gimana sih caranya buat order barang jadi ini kayak gimana. Terus? Nah ini contohnya nih. Parah sih. Ini 115 satu kan? 6 Pak. Ah masa? 6 piece. Itu 5 piece tuh. Ada yang 115 5 piece, 100.000 3 piece yang size-nya besar-besar. Itu ada yang 712 kaos. 700 bagi 12 berapa? Coba 700.000 bagi 12 berapa? 60, masa 700.000 12 kaos sih bro? Dan itu sold out Pak. Itu barang jadi impor tuh. Barang jadi impor ini. Wah ini berarti nih yang paling parah menggerus ekonomi. Jangan-jangan itu yang kemarin saya omongin dengan Pak Ian kemarin. Pak Ian tuh siapa?
yang kemarin yang wakil tekstil asosiasi yang di itu. TV One. Iya, dia kan buka data barang Indonesia masuk katanya berapa ton. Padahal Nah, yang saya pengen datanya itu yang ini, yang barang jadi yang masuk ini itu berapa kali lipat lebih besarnya itu. Pak, ini cuma satu screenshot loh. Mas Dery lihat. Itu totalnya 99.700 piece yang sold out loh. 99.700 piece. Cuma satu screenshot 4 toko. Oh, ini Itu kan data nih. matiin ekonomi, matiin rantai ekonomi itu ya berarti ya. Karena gua nangkep. Jadi ini dugaan gue bro ya. Ini kan ada 2 aspek yang kita lagi bahas. Gimana caranya obrolan ini adalah bisa mungkin nyampe ke pemerintah, mungkin nyampe ke Menteri UMKM, Bang Maman gitu ya. Bang Maman juga nanti kita mau syuting ke sini ya. Nanti barangkali lu ada titip pesan apa, saya sampaikan. Intinya begini, ada 2 aspek. Yang pertama adalah thrifting, barang branded bekas impor yang kita ambil dari luar ke dalam. Yang kedua adalah isu tentang hulu atau industri tekstil. Yang lawannya adalah barang impor jadi. Ya kan, barang jadi impor, sama aja lah. Ya. Yang itu adalah kenapa? Karena kalau pedagang-pedagang kain, juragan-juragan kain yang mungkin dari India, Cina, yang di Tanah Abang tuh kan, itu kan di sana itu mereka jual kain dan mata rantainya sampai ke Panjang. ke konsumen itu panjang. Ada dia punya agen, bener nggak? Ya. Ya kan, Ada yang agen. nawar-nawarin ke toko-toko, ya dia punya reseller, dia punya distributor misalnya. Ya. Sampai dia tukang kain, tukang Ya. jahit yang di kampung, Tukang pola, iya semua. tukang pola, payet, apa segala macamnya, kurir, semua sampai ke konsumen. Itu ekonomi muter tuh. Ya. Tapi sementara mungkin lawannya dia adalah barang impor jadi. Yes. Barang impor jadi, sebentar, pabriknya di luar atau pabriknya di Jakarta atau Bandung atau gimana ya bro? Nah itu tuh, kalau masih di Jakarta kan masih oke-oke aja. Tapi kalau dari luar masuk segampang gitu. Atau dia bawa kain dari Cina, bangun pabrik di Bandung misalnya gitu. Ya. Itu bisa nggak ya? Mana mungkin ya, dia kan pasti kan ada minimum investasinya kan. Ya jelas kalau itu tuh. Kalau pabrik kan bangun di sini kan sekian triliun, misalnya dia harus ada minimum investasi kali ya nggak sih? Oh iya ya, sampai ya pasti harus sih Pak. Masa ya segampang itu, maksudnya orang luar bikin pabrik tanpa ada ini? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dia rumah disulap jadi pabrik, itu nggak mungkin ya. Kita aja mau usaha aja kadang diribetinnya gimana, masa orang luar usaha lebih mudah. Tapi pernah ada kejadian nggak Mas? Kayak gitu? Nggak tahu. Misalnya contoh kan gue nggak pernah tahu ya. Misalnya tiba-tiba ada dari Cina, dia buka pabrik di Jakarta atau biasanya kan rata-rata kan di Bandung misalnya clothingan gitu ya. Dia buka pabrik di Bandung. Habis itu di Bandung nanti dia langsung jual ke end user atau ke brand owner. Dia live TikTok. Atau jangan-jangan dia sendiri buka pabrik, dia juga jual ke konsumen, makanya bisa jual 20.000, 30.000 gitu ya. Nah, ini masalahnya pabriknya dia ngolah di sini atau ternyata izinnya bro. Ini koreksi kalau gue salah ya. Ini kalau pada pengusaha-pengusaha tekstil mungkin bisa komen ya. Bisa jadi mungkin bisa nambahin statement gue. Yang gue pahamin secara mungkin gue juga membersamai UMKM, gue dari dulu bantu mereka. Kita punya komunitas dan seterusnya. Banyak aduan juga dari UMKM. Itu bentuknya begini bro. Pabrik itu setahu gue ada semacam, mungkin bahasa gampangnya adalah izin yang berbadan hukum lah. Itu ada 2. 1, kapasitas produksi. 1 lagi, kuota. Misal, pabrik gua itu adalah secara izin atau badan hukumnya cuma dikasih, gue berangkat dari produksi dulu ya. Hanya mampu memproduksi 1 juta yard. Misal, mesin jadul lah, belum digital kayak di Cina apa segala macamnya. 1 juta aja. Artinya mau digenjot kayak gimana pun, mau karyawan gue mau kerja sampai jam berapa, ya udah cuma dapat 1 juta yard. Nah, itu secara produksi, kapasitas. Dari sisi kuota, nah dia berarti kita lihat apakah izinnya adalah 1 juta yard secara kuota atau jangan-jangan 10 juta yard. Nah, kalau misalnya tiba-tiba bisa tuh di pabriknya itu adalah pas kita masuk dalam pabriknya, misalnya contoh Bandung misalnya. Ini gue random aja ya. Wah, ada 10 juta yard. Nah, harusnya mungkin menteri kita, aparat kita itu gerbek, sidak apa segala macamnya. Cek, tanya, mesin kamu berapa? Tembak, tapi Pak Purbaya jangan ngomong-ngomong kalau mau geledah. Iya kan, datang,
Ini keren juga ya. 10 juta, ininya sejuta. Berapa produksinya? Oh, kami mesinnya jadul, Pak. Kan biasanya kan tips juga nih. Oh iya, biar lebih murah mungkin. Ya, tipsnya adalah ala-ala doang nih ya. Kata Pak Purbaya gitu kan. Ini gue ngayal gue aja lah ya. Kami dari kementerian pengen bantu untuk bantuan-bantuan atau mungkin subsidi berupa soft loan untuk pembelian alat-alat yang sudah jadul. Tapi kita lihat dulu beneran jadul apa enggak. Pak, jadul, Pak. Karena kita butuh dana, Pak. Oke, berapa kalau jadul? Ya, Pak, bangsa 1 juta produksiannya, Pak, per hari. Oke, boleh saya lihat gudangnya? Boleh tim auditor cek? 10 juta yar. 9 juta di mana tuh? Barang impor jadi. Barang impor jadi. Sorry. Nggak mungkin lah ya. Kan dia izinnya kan izin produksi. Masa dia... Terus, kalau bukan barang impor jadi apa lagi ya? Oh, mesinnya digenjot, dipompa. Pompa itu 10 kali lipat. Mungkin disulap mungkin kali ya. Mungkin nggak tahu lah gimana caranya. Ya nggak mungkin lah, masa taat lah sama taat. Izin hukum lah. Masa tiba-tiba langsung barang jadi. Gua nggak tahu lah gimana polanya. Ya bisa jadi mungkin. Tapi kalau ini beneran ada. Gua nggak tahu, gua ngarang ya. Gua ngarang aja. Bisa jadi mungkin di mengerikan dong. Oknum ini oknum. Yang bisa jadi kalau ada pun. Dong berarti. Berarti kan ini dong yang benar musuh UMKM. Karena jualnya lebih murah ya. Ya jualnya lebih murah. Bisa lebih murah. Terus banyak nutup rantai. Jelas. Oknum ini ilegal lagi. Ilegal lagi. Nah, yang diributin sekarang balik lagi ke barang bekas. Konsepnya balik lagi ke barang bekas. Jadi menurut lo yang paling tiri banget dari dulu itu. Selalu kayak gitu lagi. Sabar. Selalu lagi. Sabar. Kata lu setuju sama Pak Purbaya. Setuju. Sabar, tenang. Makanya kita runut di sini nih. Berarti yang lebih ganggu ekonomi menurut lu adalah barang impor jadi. Jelas. Bukan thrifting. Bukan. Nah, karena lu pemain thrifting. Ya bukan. Sekarang gini, Mas. Di kantor sini berapa banyak orang yang pakai barang bekas. Dari sekitar ada dulu tetangga-tetangga kita deh. Aldan 1. Jangan kan nggak dicuci. Bekas orang lagi jalan di mall ditarik sama dia di Cina. Terus gue demen nih langsung dipakai, ya kan? Bekas keringet-keringetnya Aldan. Maniak banget Aldan. Tapi di sekitar kita lebih banyak mana dengan barang impor dari Cina. Sampai terakhir tuh yang paling saya sedih itu gamis loh, Mas. Kita maksudnya negara Islam, masa gamis juga dari Astagfirullah ya. Dari Tiongkok gimana? Emang kenapa orang Tiongkok mau jual gamis? Kenapa lu ngatur? Ya boleh-boleh aja dong. Iya boleh. Loh, kenapa lu maksudnya mentang-mentang orang Cina nggak boleh jual baju gamis? Nggak boleh Tiongkok, dia nggak boleh Islam? Nggak boleh bahasa Cina. Katanya kalau Cina kemarin banyak yang komen tuh kalau Cina kesana rasis. Tiongkok deh. Tiongkok. Emang orang Tiongkok nggak ada yang Islam? Ya ada. Cuman kenapa kita kejut? Dengan kitanya ada ini. Muslim. Kenapa enggak? Yes. Kenapa enggak? Tapi emang yang udah murah-murah udah pasti impor jadi ya? Bisa jadi memang dia. Coba gue pengen hitung-hitungannya bro. Secara masuk akal deh misalnya. Mereka bisa jual 100.000. Berapa tadi piecesnya? 5, ada yang 5, ada yang 4. 100.000. 5 piece, satunya berarti 20.000. 20.000. Coba, siapa tahu lo bisa tapi marginnya tipis. Ngejar nggak? Coba modal lo berapa? Ya itu 100.000 5, berarti kan 20.000. 20.000 affiliate kan 10% tuh. Berarti 18.000 tuh. Terus TikTok itu 17% kan marketplace. Itu kotor loh Pak yang Bapak hitung barusan. 17.000 kurangin 18.000 kurang 17%, berarti kurang lebih 14 sekian ya modalnya. Dapatnya. Iya kan dapat duit masuk ke kita. Iya HPP-nya dia. Lah kan? modalnya berarti kan nyari untung berapa? 2.000 3.000 perak. Bisa jadi kuantitas. Nah itu makanya fast fashion itu yang sangat mengerikan. Itu malah limbah yang paling besar. Nah sekarang juga saya juga bingung nih. Sebanyak ini barang ini baru 4 toko doang nggak ya? Dan satu tipe barang 4 toko tadi ya. Itu limbahnya pada kemana loh? Nggak pernah ada berita di Indonesia. Yang ada selalu berita limbah thrifting. Tapi limbah fast fashion ini kemana? Apa jangan-jangan kan impor? Limbah dari mana? Apanya? Kan impor. Kan nggak ada produksi. Maksudnya limbah produksi maksud lo? Bukan, fast fashion itu kan ini kan pasti kan pakaian begini nggak tahan lama Pak. Oh, dari sisi ketahanannya. Iya, pasti nggak bakal lama. Kalau yang orang udah pernah beli pasti tahu. Paling kayak cuman berapa 6 bulan 7 bulan udah nggak bakal dipakai lagi. Buang. Ya itu makanya buangnya kemana limbahnya? Bisa jadi mungkin warga kita sifatnya DIY, jadi buat lapel. Ya bisa jadi. Di rumah gua ada bekas kaos-kaos yang udah butut banget.
bolong-bolong dijadiin pel sama mbak gue. Itu kalau masih ada yang kaos lama lumayan masih ada harganya juga itu Mas. Oh, apalagi bekas dirian saya. Bener tuh. Oh gitu. Nah makanya thrifting itu sebenarnya kegiatan yang bagus yang mendukung buat mengurangi limbah fast fashion tersebut. Awalnya munculnya thrifting itu kegiatan itu, tapi selalu dibikin. Dan yang paling maksudnya pemerintah itu kalau kita maksudnya ngelarang dan lain-lain, kasih dong data ke kita. Lu udah ngobrol nggak? Nah itu. Lah katanya kemarin nih dia ngobrol Pak Teten waktu beliau jabat jadi Menteri UMKM. Tapi itu kan cuman Pak Teten concernnya itu menyelamatkan kita. Soalnya kan itu kan apa namanya ya kayak gini di mana-mana kan UMKM barang bekasnya kan ada banyak tuh dari Aceh sampai Merauke. Takutnya banyak oknum-oknum yang apa namanya menganggap ini ilegal. Jadi kayak itu banyak itu kejadian nyata itu. Datang ke toko misalkan ke toko saya datang terus barang kamu ilegal nih. Saya ambil. Kalau nggak mau ambil ya udah bayar. Oh itu pas 2023 itu banyak kejadian Pak. Makanya tuh sampai Pak Teten ya alhamdulillah dibantu sama Pak Teten sampai Pak Teten tuh bikin video. Sampai Pak Teten bikin hotline. Kalau ada apa-apa langsung ngadu ke Kementerian UMKM. Jadi sebenarnya masalah ini sampai ngakar itu ke hilir Pak, kehilir banget penjual barang bekas ini. Makanya makanya ya kalau misalkan ada ini selalu yang diomongkan dirugikan. Itu kemarin saya ngomongin tuh katanya dirugikan terus. Ya kalau rugi kan berarti kan harus untung nih. Nah untungnya gimana sih? Pernah nggak pemerintah ngasih solusi? Entah dipajakin atau apa, biar ngerasa negara ini untung. Terus kalau limbah dibikin regulasi aja katanya. Kemarin kan juga Pak Yan ngomong ada 35% barang yang masuk itu barang yang nggak layak pakai. Ya tinggal bikin regulasi aja. Yang harus masuk yang barang-barang bagus aja, yang layak pakai semua. Kalau enggak kena denda. Ya kan gue ngomong itu juga kan. Kemarin gue bilang ya kan bikin aja kayak yang mungkin yang higienis mana, yang SNI mana gitu, yang layak buat dipakai. Kan simpel itu. Maksudnya itu solusi bodoh cepat lah maksud dari kita lah. Tapi kan pemerintah nggak pernah ngajak ngobrol nih. Itu yang berarti bener nggak statement gue kemarin yang gue bilang ini kan seakan-akan mereka berdua nggak ngobrol gitu loh kayak suami istri yang jarang bulan madu. Itu bener emang? Bener. Ya selalu dilarang nggak pernah. Itu baru sekali bertukar pikiran karena Pak Teten. Menteri UMKM yang ngelarang Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Akhirnya udah rame baru akhirnya pemerintah baru akhirnya ke pasar-pasar setelah itu. Tapi maksudnya yang ngobrol serius langsung, maksudnya benar-benar diundang buat ngobrol. Di situ pas 2023 seru itu Mas Heri. Itu ada yang punya Jacklot, ada yang punya M-Block, ada yang punya ini, ada yang punya ini. Semua di situ merasa keberatan. Wah, Ucok Jacklot. Itu pun beliau mengakui kalau kalau salah menafsirkan loh media. Saya ada nanti videonya lah. Pas beliau lagi ngomong. Tapi gini, kalau balik lagi ke isu ekonomi dan UMKM kita kalah dari sisi penjualan, harga dan seterusnya. Gue pengen tahu deh, dia bisa jual 100.000 dapat 5 pieces baju. Kita ngomong yang barang impor ilegal dulu ya, barang impor jadi maksud gue. Adalah kalau lu ngejar nggak bisa nggak? Jangan-jangan mungkin sebenarnya ngejar gitu loh. Lu 100 gini, modal lu berapa? Banyak. Ada yang modal 80.000, ada 150.000, 200.000. Nah barang bekas itu genrenya banyak Mas. Iya, cuma maksud gue adalah kalau lu dibikin 100.000 dapat 5 pieces juga nggak ngejar modal. Ngejar. Emang iya? 100.000. Coba lu jelasin ke kita deh, teknisnya coba. Mereka bisa jual 100.000 dapat 5. Iya. Satunya 20.000. Iya. Kan ada juga yang hijab yang 3.500, 5.000, 10.000 gitu-gitu kan. Ya kita nggak usah ngomong kualitas dulu deh. Iya. Oke. Nah, kaos kaki, ya kan 3.000 dapat selusin gitu-gitu kan. Cuma maksud gue gini bro, coba lu bisa bandingin mereka dengan HPP atau COGS dan harga jual segitu berapa, dan lu berapa COGS lu, biar clear semuanya di sini. Jangan-jangan mungkin nggak maksud menggurui ya, jangan-jangan mungkin lu nggak ngerti cara ngatur keuangannya misal. Maka coba kita main ukur dulu. Masalahnya kan kalau di barang bekas ini Pak, modalnya itu beda-beda, tergantung apa yang kita jual. Dari baju nggak bisa modal satu sama lain itu beda. Nggak bisa misalkan baju pukul rata modalnya 15.000, nggak bisa. Oh bukan barang bekas dulu.
kita ngomong produsen lawan produsen. Oh, produsen. Ya kan produsen yang eksportirnya dia kan diimpor sama kita kan. Kan dia kan produsen baju tuh di mungkin Tiongkok apa segala macam. Nah, itu kan lawannya kan brand owner kita kan. Yang dia juga maklon, dia juga pakai tukang jahit gitu loh, Bro. Terakhir saya nggak ngejar. Saya kan juga brand, saya kan bikin brand sendiri. Nah, coba modal 15.000 gitu nggak akan mungkin. Kaos aja nggak dapat, Mas. Hah? Kaosnya doang. Kok dia bisa? Ya itu makanya saya yang bingung. Makanya kemarin kan saya tanya, coba sebutin satu vendor yang bisa bikin. Kemarin saya bilang 9.000, 8.000, 9.000 rupiah modalnya. Ya kalau dinaikin jadi 15.000 rupiah, udah jadi kaos, udah jadi sablon, udah dapat plastik, udah siap jual. Modal segitu. Oh, karena dia partai besar kali pabrik ya. Tapi kalau di Cina, di Tiongkok itu beli 10 piece juga bisa. Nah gimana nggak? Iya, pabrik langsung jualan kayak user. Ya bisa jadi. Berarti alatnya dia memadai tuh. Mungkin pemerintah bisa bantuan kasih, nggak tahu lah bentuknya pinjaman atau apa ke brand owner dari segi alat. Ada yang bilang katanya alat kita 20 tahun 20 sampai 30 Jelas. tahun lebih mundur dibanding Jelas. alat-alat mesin-mesin jahit yang ada di Cina secara digital katanya mesinnya. Jelas. Ide digital ya? Digital. Ya orang sekarang aja masih banyak kok orang-orang vendor yang belum punya apa namanya buat manasin kaos habis selesai sablon biar sablonnya nggak bekas. Masih pakai air dryer, masih pakai hot gun. Ya kan beli bisa. Mahal satu, terus listriknya juga. Itu kan panas, wattnya kan besar itu. Begitu. Oh, oke. Saya aja bikin satu brand saya sendiri dulu 2021. Itu total HPP-nya saya ke vendor, balik ke vendor 160.000 satu kaos. Modal Modalnya. Waduh, gede banget modal lo. Karena yang saya buat itu printnya itu A0. Nah itu vendor itu bisa dihitung di Indonesia yang punya sablonan A0. A0 tuh jadi full, Mas. Nah sekarang kita adu aja. Lu jangan bilang yang kualitas bagus sama kualitas rendah. Ini coba bener-bener plek dari plek. Ini kan pasti ya kualitas rendah. Ini pasti kualitas rendah lah. Ya. Oke, coba diadu sama punya kita. Jadi biar apple to apple, bro. Ya ntar gak ada habis-habisnya. Nanti lu bilang gue produksi 1 juta harga satu pieces modal gue karena ada berliannya karena ini ya nggak fair, bro. Ya udah apple to apple. Di apple to apple-nya 15.000 kalau dibikin di Indonesia pasti baju partai, Mas. Nah, sekarang ada yang mau beli nggak baju partai? Masa segitunya, bro? Baju partai aja menurut saya lebih mahal. Maksudnya ya kan tadi dikasih duit 15.000 nih kan kata Mas Dedi. Iya. Suruh bikin produksi di Indonesia buat apple to apple ngelawan dia. Ya 15.000 dapat apa? Tuh orang bawa badan ya, tuh coba komen dah. Bahannya kenapa bisa jadi boketek sih kalau pakai kaos-kaos partai? Apa gara-gara tergantung partainya? Enggak. Waduh. Sebenarnya bahannya karena itu polyester. Oh, maksudnya berarti bahan-bahan polyester, tekstil polyester tuh bikin boketek. Bukan boketek, dia enggak menyerap keringat sih. Itu banyak yang dipakai baju-baju tahun 80 tuh. Tahun 70, tahun 80 itu kalau kita ngomong itu kayak bahan saringan tahu. Bahan begitu tuh. Ini benar enggak sih? Benar gitunya, bro. Saya enggak bawa ininya sih. Saya enggak bawa contoh barangnya kaos-kaos tahun 70, tahun 80. Itu bahannya begitu. Kalau jaket tuh bahannya masih rayon. Sekarang kan dengan adanya ini perkembangan zaman lebih bagus bahannya. Berarti 15.000. Apa yang bikin kita 15.000 jadi kayak kaos partai? Ya coba ntar ada ya apa? Mesinnya berarti? Ya itu saya. Nah kalau itu makanya kalau itu kan sebenarnya yang bisa ngomong kan pelaku penggiat konveksi dong. Ini kan cuma saya sebagai yang tahu umumnya saja lah. Mungkin nggak pemerintah kasih bantuan ke kayak kurnya gitu tapi berupa mesin jahit mesin produksi? Nah seharusnya bisa dong. Soft loan. Seharusnya bisa. Seharusnya. Lah kan kalau nggak salah kalau di Tiongkok itu saya kalau nggak salah baca mereka kalau warga asli sana kalau melakukan ekspor malah dapat duit katanya dari pemerintah. Keren. Malah disupport malah. Di sini? Ya nggak tahu sih. Kenapa lo langsung kayak suzon gitu? Ya makanya itu pemerintah itu kurang ini aja, kurang sosialisasinya apa gitu loh. Makanya saya bilang nggak tahu. Apa-apa cuma ngasih larangan tapi nggak ada sosialisasinya. Kenapa dilarang? Kenapa ini? Itu solusinya apa? Berarti menteri apa tuh? Enggak, gue nggak tahu. Itu bagian menteri perindustrian UMKM. Nah makanya kemarin kok saya bingungnya itu yang ngomong Pak Menteri
berbahaya. Seharusnya kan kan keuangan di situ, Bro. Kan beliau kan ngatur stabilitas negara. iya, tapi bukannya yang berhak ngomong Kementerian Perdagangan ya? Perdagangan, iya, ekspor impor. Usaha kecil, UMKM. Makanya kemarin bagus. Fabrikasi, perindustrian, perdagangan. Sebenarnya Kementerian Perindustrian sama Perdagangan tuh dipisah apa digabung sih? Ada yang dengar kalau nggak salah ya? Bukan dipisah ya? Iya, cuma kalau di Cina katanya apa digabung apa gimana ya? Gue lupa. Jadi kayak gimana caranya dagang tapi industrinya belum benar. Jadi jangan mikirin dagang dulu, industrinya harus dibenerin dulu. Ya. Jadi bukan mikirin dagang tapi industri. Jadi pikirin industrinya dulu baru ngomongin perdagangan. Maksudnya dipisah juga nggak apa-apa kali, tapi mungkin fokusnya aja apa gimana? Ya itu kalau di Indonesia kayaknya sama sekali nggak banget deh. Makanya itu sampai ketinggalan 20 tahun itu, kalau itu bener fakta itu. Dari alat kita saja itu ketinggalannya 20 tahun itu. Alat kita apa? Ya alat-alat dari mesin. Ya apa mereknya? Oh kalau mereknya saya kurang tahu sih. Dari ya itu kayak saya mau bikin A0 aja dari vendor itu susah banget Mas. Susah banget. Cuman screen. Sablon manual itu kan screen itu yang gede itu. Nah saya pengennya biasanya kan kalau ini kan cuma kecil-kecil aja tuh. Nah saya pengen A0. Yang jual aja susah. Modal berapa sih coba saya ChatGPT dong? Cuman screen doang. Berapa harga mesin konveksi yang bener-bener udah jadi langsung otomatis seperti di Cina, di US, Korea. Di US itu mesinnya tuh satu Mas. Udah otomatis semua. Jadi udah dari sini muter, misalkan ada 9 warna. Kayak ada putaran gitu. Sebenarnya kalau bisa dilihat ada nama website namanya Liquid Blue. Itu dari tahun 80 dia udah bisa bikin full print dan mesinnya udah otomatis. Dari tahun 80. Padahal bukan negara manufacturing ya. Yes. Dan di Indonesia apa? Coba Liquid Blue buka di YouTube. Enggak, ini dulu nih, ChatGPT dulu aja. Gue mau tahu berapa harganya, udah digital, yang bisa memproduksi cepat dan tambahin promptingnya. Yang selalu dieratkan dengan mesin-mesin konveksi atau produksi tekstil atau baju yang ada di Indonesia 20-30 tahun lebih terbelakang, lebih mundur dibanding Cina. Nah, itu promptingnya biar tepat sasaran. Tapi kalau nggak salah mesin yang paling bagus itu mesin dari Uniqlo deh sekarang. Paling nomor 1 itu. Kenapa tiba-tiba lu promosi? Enggak promosi. Oh emang benar? Ini kan ngomongin mesin. Oh, Uniqlo punya mesin? Semua otomatis Uniqlo itu mah. Enggak, maksud gue bukannya kayak Nike aja dia nggak punya pabrik, dia ngelempar ke punya mesin sendiri. TKDN kita di Indonesia. Oh, dia punya mesin sendiri. Oh, itu kan pasti tuan berita berapa per hari dia bikin berapa ini. Oh, oke. Nah ini ya. Mana? Juki. Nggak paham gue alat-alat. Ini yang murah apa yang mahal? Ini yang jadul. Ini mah cuman alat ini. Alat jahit. Alat jahit. Mesin konveksi. Nggak apa-apa, tambahin lagi aja. Mesin konveksi berapa? Emang semahal itu berarti kali ya? Kita sampai itu aja mesin jahitnya cuman, dan mesin jahit itu udah banyak lagi Mas. Mesin jahit kaos sama mesin jahit celana itu beda. Mesin jahit kaos itu ada yang buat ada yang jahitan 1, ada yang jahitan 2, terus ada yang buat kerahnya. Itu beda-beda sendiri. Sekomplek itu tuh. Ini kita jadi tahu polanya. Setuju nggak? Coba teman-teman, apakah thrifting yang disalahkan atau yang konteksnya tentang bisa mengorbankan usaha atau UMKM kita ya? Oke. Kan selalu diomonginnya kayak gitu. Kesannya kita membunuh banyak orang lah. Tapi kenapa lu pada nggak bangun brand? Nggak nih, justru maksudnya kalau gue sih mungkin saran aja bro, adalah lu kan tergantung nih jadinya nih kawan-kawan thrifting. Ya pilihan ya, tapi kalau versi gue adalah lu tergantung sama brand-brand luar. Kalau mereka stop, mereka macet, mereka bangkrut, kan lu bingung juga mau jualan apa kan. Maksud gue gini kali, harusnya didorong UMKM kita ini bangun brand. Kan berkali-kali gue kalau lihat konten-konten gue dulu zaman Covid apa segala macam kan pentingnya bangun brand. Ayo, nah itu kenapa? Nah, kalau saya pribadi, Alun Jakarta itu brand, Mas. Sekarang udah jadi brand. Pertamanya dari jualan toko, jualan-jualan barang bekas, terus punya nama, saya diundang ke luar negeri buat exhibition dan lain-lain. Punya nama, sekarang jadi brand. Saya ngeluarin brand sendiri, saya sendiri. Alun Jakarta itu ngeluarin kaos, ngeluarin kaos kaki. Ya apa kendalanya? Maksudnya kenapa harus thrifting? Ya itu marketnya. Market saya yang saya tuju itu para pembeli barang bekas, brand saya. Oke. Yang saya jual tuh ya
desain-desainnya desain-desain yang lama-lama. Desain-desain yang tahun-tahun lama, tahun-tahun 80 tahun. Ya, tapi kalau secara umum kenapa mereka mau thrifting? Kenapa nggak bangun brand sendiri gitu loh? Nah, kalau yang di daerah-daerah itu, Mas, kan kebanyakan kan mereka kan juga sudah berumur. Sekarang umur 40 sampai 60 tahun paling mudah ngapain? Jualan barang bekas tuh. Daripada bangun brand, mereka nggak kenal digital. Itu kan ada salah satu tadi yang di apa? Dia ngomong udah pada tua, udah pada ini. Itu dari Maroke. Ya, maksudnya peran dari kementerian terkait untuk Nah, PR itu gitu loh. Dan sebenarnya kan simpel, saya udah bilang, sebenarnya kalau mau nyusul mau bikin menyuruh bikin brand dan lain-lain, tinggal datang aja di setiap kabupaten itu pasti ada. Iya, iya. Dan namanya, wah itu saking ini saking uniknya itu. Nah, ini dari Maroke ini. Apa nih? Dia kasih tahu nih, maksudnya coba nih teman-teman di post dibaca sendiri ya sambil lu jelasin. Coba gimana? Dia bilang dia udah 5 tahun jualan thrift ini, terus di Maroke. Setelah 5 tahun itu dia akhirnya banyak membantu tuh, udah sampai 20 keluarga. Ini keluarga ya. Keluarga yang terbantu. Ini thrifting? Iya. Lah, bantu apa? Dari sisi apa? Packing? Enggak, dia akhirnya maksudnya dia punya pendapatan. Oh, dianya. Dari satu orang ini nih. Dia Dia yang pertama kali jualan di Maroke. Nah, sampai sekarang akhirnya udah sampai 20 keluarga besar tuh. Saya juga memecahkan 2 orang karyawan dan melatih mereka. Cuma kan maksudnya ada tukang jahit kan. Ini kan hal yang positif nih. Kenapa yang positif ini nggak pernah diangkat sama pemerintah gitu loh. Selalu yang dilihatnya negatifnya aja. Emang nggak pernah? Nggak pernah sama sekali, Pak. Harusnya pemerintah gimana? Ya coba dengerin dulu dong. Nggak usah dengerin dah, ngobrol dulu dan nomor 1 itu. Bukannya Kementerian UMKM punya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu kan di tiap kabupaten, saya lupa 60 sampai 80 kisaran segitu. Mohon maaf Pak Menteri kalau saya salah datanya. Itu kan untuk datang ke sana untuk aduan-aduan. Nah, yang hal-hal info-info kayak gini kan mereka kan belum tentu tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Iya sih, salah satu PLUT tentu pernah saya ke sana adalah sebuah kabupaten. Sepi ya. Ya sepi sebenarnya bukan karena nggak tahu ya dianya ya. Karena nggak tahu atau nggak dapat solusi. Nah, kali. Makanya datang dong kasih solusi ya kan. Kali. Ya, maksudnya nggak dapat solusi kan, makanya ya lu datang jam 2 malam ya nggak dapat solusi lah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Kadis-kadis kita, kepala dinas kita mungkin yang ada di PLUT itu nggak ngasih solusi. Kan mereka standby terus di gedung. Iya. Emang standby? Kenapa lu tiba-tiba? Nggak, saya nanya ini. Kan, ya tanya dia lah. Mas Dery kan yang udah kesana. Ya kan gue gak semuanya. Style mbak ya ada kadisnya. Gue ngobrol sama kadisnya. Yang bagus, di Tabalong keren. Daerah Kalimantan mana gitu. Top kepala dinasnya. Yang di Aceh gak tahu. Dengar-dengar mudah-mudahan dia salah ya. Dengar-dengar mangkrak. Di Aceh? Iya. Berarti itu setiap wilayah itu ada? Setiap kabupaten? Kabupaten. Jatuhnya kabupaten ya? Kabupaten. Katanya mangkrak. Mungkin dia juga ngintipnya jam 3 subuh kali. Ya kan. Nah ini gak ada kehidupan nih. Mangkrak kali. Bisa jadi begitu. Kan kita gak tahu katanya. Coba ini yang di kabupaten di Aceh coba mungkin komen ya, bisa jadi kita takutnya salah kan. Jangan temen gue tuh ngeliatnya pas jam 2 malam. Ya emang gak ada orang lah ngapain jam 2 malam. Mau ngadu apaan lu di Pusat Layanan Usaha Terpadu? Iya. Seharusnya kan simpelnya kan ya kayak gini kan mereka kan bisa seharusnya. Tinggal dikasih info aja, suruh datang ke sini. Kan enak. Nah yang pas 2023 itu Pak Teten bikin hotline sendiri khusus penjual barang thrift. Tapi akhirnya mungkin nggak tersampaikan atau gimana. Tapi tugas saya pasti itu yang ngasih tahu. Kalau kalian berdampak dan kalian bingung mau ngapain, itu Pak Teten pasti bikin hotline langsung. Atau resisten kali disangkanya mungkin nggak cuma formalitas misalnya kan, kadang kan ada aja yang langsung curiga. Tapi kalau saya pribadi kalau misalkan hal kayak gitu pasti tetap curiga sih. Kenapa lo gitu? Saya ini kan ngomongin boleh gitu bro. Zaman Pak Prabowo, Pak Purbaya lagi dirapihin ini bro. Yang oknum-oknum ya sudahlah. Tapi kan masa langsung tiba-tiba boleh minum nih ya? Boleh. Masa tiba-tiba lu curiga? Kalau saya sih curiga. Jadi maksudnya gimana? Kan ada hotline untuk telepon aja. Maksudnya mau bilang pencitraan gitu? Cuma sekedar buang APBN ya nggak mungkin lah. Enggak kalau yang pas kalau yang pas hotline nih, gue ngomong hotline. Ya hotline. Ya, kenapa lu curiga kalau udah pasti kayak nggak ada tanggepin gitu? Ya buktinya sampai sekarang masih dibahas lagi thrifting. Berarti kan ya jangan lu nya nggak langsung nelfon, langsung resistennya dari kalian misal.
Ya, Kayak paling nggak ditanggepin. Siapa tahu Pak Teten waktu itu atau Menteri Bang Maman sekarang langsung standby kemana-mana gini terus nih. ya enggak Mas, kita Standby nunggu telepon dari kita lu. bersuara terus ya, itu kan sampai ngomong ya kalau misalkan ini ya solusinya apa? Kalau misalkan ngerasa rugi ya kenain pajak aja. Dari dulu itu Nanti dikasih pajak rewel lagi. Mau nggak dikasih pajak? mau. No Pak, catat Pak. Sangat mau. Mau. Ini semua pedagang, dari yang saya ngobrol, dari yang saya tahu, saya datang ke event misalkan kemana, ke Solo, ke Jogja, atau ke Palembang, atau ke Padang dan lain-lain, mereka mau supaya supaya tenang, nggak kucing-kucingan, nggak apa. Wah keren. Ya itu. Jadi jangan cuma larang aja tanpa ada solusi, terus larangnya nggak dikasih tahu nih, oh dilarangnya itu karena kayak gini loh, yang ini, yang itu. Berarti sekarang maksud lu adalah pengen ada mediasi Ya. dengan Bang Maman Abdurrahman sama Pak Budi ya. Pak Menteri Perdagangan siapa sih? Maaf saya kalau salah. Pak Budi bukan sih? Yang waktu kemarin iPhone yang 16 sempat ketahan kan, beliau kan tegas tuh. Nggak bisa. Ya. Apple ada ikut aturan kita dong lu. Makanya mundur Tapi tuh. kalau itu setuju banget sih. Keren. Banget itu. Pak Mendak kita waktu itu. Keren itu. Gua sampai bolak-balik iBox belum juga sama bini gue. Kita kan Apple fanboy. Iya. Gue kayak suka gatal kalau bukan iPhone. Angkat dulu dong, udah. Ih. Oh, kok belum itu? Nanti kan Oh, gue nunggu nanti. yang 17 mau beli. OTW sekarang gue. Oh, iya. Yang mana oren. Kan gue anak Bitcoin banget. Tapi kenapa yang orang yang paling laku, Mas ya? Itu ada Gak tahu karena gorengannya ke Bitcoin katanya. Warnanya kan Oh. logonya oren. Enggak, ini gorengan lucu-lucuan kita-kita aja. Makanya gue mau nyari yang oren. Gitu ya. Mana coba Pak Budi bukan? Pak Budi kan? Iya. Berarti maksud lu pengen gue coba pertemukan, mau nggak kalau gue temuin sama Bang Maman Abdurrahman sama Pak Budi? Nah, ini dengar-dengar dari Pasar Senen, tadi pas saya jalan, itu lagi mau menyurati Komisi 6 Pak Adian lebih dulu. Komisi 6 BUMN. Oh, perdagangan juga ya? Iya. Iya. Lagi DPR ya. lagi pada mau Oh iya kan. nyuratin. Mereka wakil kalian ya. Ya, Pasti kan benar-benar mati-matian belain kalian tuh. semoga. Amin. Iya benar. Amin. Kapan rencananya? Nah, ini per hari ini. Jadi belum tahu ini. Cuma tadi orang Senen pedagang sana nelpon kalau nanti misalkan ada mediasi diajak lah gitu. Maksudnya saya diajak. Dapil lu lu jalan di Jogja kan? Sekarang nikah di Jakarta. Oh Enggak, lahir di Lampung, enggak, lu jualan di mana sana packing ya? Domisili? Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Berarti dapil lu yang ada di Komisi 6 kali ya? Iya. Iya dong. Iya, iya. Kalau dari lu atas nama pribadi, Iya. minta tolong diurus apa segala macam. Tapi kalau yang tadi itu kalau nggak salah Pak Dian deh, benar. Nah, dia napi itu dulu. Hmm. Berarti nanti akan bantu tegaskan menteri-menteri terkait. Ya. Ya kan dari DPR kan dipanggil nanti kan? Oh, Menteri-menteri dipanggil ke Oh iya, DPR lah pasti. bro, pas buat meeting. Pasti kan dapil-dapil lu kan wakil-wakil rakyat lu kan, hey, kerja yang bener dong nih, gitu kan. Belain lu pasti kan. iya. Ya seharusnya belain kita. Ya soalnya suara rame nih. Tapi nggak tahu deh kalau saya berpikir buruk atau gimana. Kalau misalkan ini berangsur-angsur terus, kalau misalkan kalau ini kan yang importirnya kan dilarang kan. Tapi kalau sampai perdagangan dilarang jualan barang bekas juga, wah, nggak tahu sih se-Indonesia bakal gimana sih. Nah, importir dilarang. Gini deh, berarti kan lu nggak mau disalahin. Kan saya kan bukan importirnya, saya kan Iya, pedagang, berarti bener. importirnya kan. Ah. Oke, anggaplah pemerintah berani. Pak Purbaya dengan nggak ada tunggangan siapa-siapa, dapat tuh kepalanya yang disikat, oknumnya, dalangnya dan seterusnya. Importir ilegalnya dapat. Berarti kan mata-mata terputus. Lu nggak bisa jualan lagi dong. Ya jualan barang yang bekas yang udah ada beredar di Indonesia aja. Banyak, Mas. Serius, itu nggak habis-habis tuh. Nggak habis. Oh, berarti gitu aja nih. Udah clear berarti nih ya. Iya. Berarti dipegang palanya ya kan? Jadi juga jangan memble juga nih. Nanti kan menteri-menteri kita juga harus tegas nih. Ya, Pegang pala, seharusnya das. gitu. Pas pegang palanya, cep, kamu saya tangkap. Iya bener dong. Benar. Akhirnya berarti stop tuh, nggak ada importir ilegal. Abis itu lu mainin muteran barang-barang supply demand-nya yang ada di Indonesia. Ya, yang udah ada. Oh ada ya di situnya? Di mana? Di Pasar Senen salah satunya. Ya, Pasar Senen, Gede Bage, Bandung. Oh iya tahu. Terus kalau di itu setiap daerah ada, di Jogja ada, di mana-mana, di Bali ada di Pasar Kodok. Tapi tetap lu yakin bahwa itu bukan pengganggu UMKM kita, brand lokal kita. Nah, kalau misalkan emang itu pengganggu, ayo dong bandingin datanya.
Iya makanya Nah, maksud gua pemerintah itu nggak pernah itu loh, nggak pernah ngasih data pembanding gitu loh. Kalau si A lawan si B, saya curiganya malah ada yang ditutup-tutupin nih. Misalkan ada kasus importir, sebenarnya yang kemarin Pak Purbaya itu, ini cuma curiga ya, cuma asas curiga. Ini disclaimer dulu nih, itu asas curiga aja. Soalnya sekarang yang di tahun ini para importir barang dari Cina itu mereka ngepackingnya sama kayak barang bekas, pakai balpres itu. Sama baru di tahun-tahun ini nih. Setahu saya baru di tahun-tahun ini ya. Jadi lo unboxingnya sama tuh. Nah, iya unboxingnya sama. Nah, takutnya yang dicek siapa tahu itu bukan barang bekas tapi barang impor dari Cina. Daripada ini yang keganggu. Wah, ini kalau barang impor dari Cina keganggu, ke blow up, yang kalah kabung banyak banget, Mas. Ya apa? Yang kalah kabut. Oh. Pasti banyak banget. Tapi kan sampai sekarang kan nggak pernah diupdate nih berita-berita tentang impor dari Cina udah semasif ini. Tapi lo tahu siapa dalangnya? Nah, nggak tahu. Ujungnya atasnya. Pengen tahu sih, kenalan. Pulang kamu gitu ya? Ya nggak, pengen tahu aja. Kalau yang dulu cross border lebih parah lagi tuh. Yang orang dari Cina-nya langsung jualan. Yang dulu. Ya tahu kan, tapi dikasih Pak Zulhas kan ngasih 1,5 juta ya? Ya. Kalau lo misalnya cross border. Harganya mesti segitu, nggak boleh di bawah gitu ya. Nah, ini kenapa nggak bisa dibikin kayak gitu? Import dari Cina ini, import barang dari Tiongkok ini. Barang jadi. Iya, barang jadi. Kenapa nggak dikasih? Ya Pak Budin, Pak Menteri Perdagangan berarti kan, atau ya waktu itu kan Pak Zulhas kan Mendak. Berarti Mendak kayak sekarang mungkin. Nah, saya malah takutnya, Mas, kalau ini kayak gini, kalau kita yang dagang barang bekas dilarang, malah kalau saya nggak bakal bikin brand lokal. Saya beli loh. Saya nggak bakal bikin. Iya, kenapa? Saya lebih baik beli barang jadi, terus saya labelin brand saya sendiri aja. Emang boleh? White label gitu? Ya, yang kejadian sekarang. Emang gitu? Lah, banyak di pasarannya. Oh, jadi gue beli 100.005, habis itu gue ganti Derry kasih solusi. Iya, sesimpel itu. Daripada bikin di Indonesia, biaya lebih mahal dan lain-lain. Semengerikan itu. Tapi jangan bro, ekonomi kita kan harus tumbuh. Nah ya itu, makanya dengan pedagang ini menjual bekas udah di jalan yang benar. Udah di jalan yang benar. Lupa lagi Pak. Kenapa lo jadi apalan stand up komedi lo? Enggak, semalam itu mau tagline terakhir, Ulang. Tapi kok kelupaan. Ulang. Pakai nulis dia ternyata siap. Biar Panji Pragiwaksono Anda. Coba kenapa jadi apalan? Kok lupa lah. Gimana? Ya ulang. Dengan menjual barang bekas, Anda udah di jalan yang benar, tidak membunuh UMKM lokal. Nggak bagus-bagus amat bro. Nggak, tadi saya ekspektasi tinggi soalnya, kayak gue pikir ada rima di situ. Tapi semalam kayaknya bagus ya padahal ya. Semalam kayak bagus. ChatGPT-nya kurang tajam tuh. Kata-katanya udah membunuh dengan ada. Jalan yang benar. Mana coba ChatGPT-nya buka deh. Enggak, saya sendiri itu. Keren. Gue aja pakai ChatGPT bro. Ya ulang coba tadi, kayak ekspektasi gue soalnya ketinggian kali ya. Coba gimana? Tadi kayak biasa. Dengan menjual barang bekas yang sudah ada di Indonesia, itu kita sudah di jalan yang benar. Tidak membunuh UMKM lokal. Masih biasa ya. Tapi oke lah, tapi bagus ada kata-kata membunuhnya. Iya benar, tajam sekali membunuh. Ya oke. Iya. Ya membunuh UMKM lokal tuh jangan sampai teman-teman kita harus jaga untuk tumbuhan ekonomi. Mau gimana pun orang yang beli barang bekas juga pasti beli barang lokal juga. Saya pun beli barang lokal juga. Teman-teman saya lokal semua, banyak industri kreatif lokal. Dan juga banyak pedagang bekas ini juga sebagai brand lokal, termasuk saya. Saya juga brand lokal. Toko saya nih, saya berjualan, saya bikin market di pembeli barang bekas. Tapi saya sekarang udah punya toko, udah punya masa. Sekarang saya hadir as a brand. Berarti oke nggak kalau teman-teman semua daripada ntar begini isunya? Oke. Mendingan lu pada bikin bangun. Gue bilang begini bro, wahai pemerintah atau kementerian terkait, kalau memang isunya adalah UMKM kita terpaksa mau tidak ada pilihan untuk menjual barang-barang brand luar atau barang impor bahasanya, barang-barang bekas yang branded di luar, karena memang gak ada pilihan karena mereka nggak ngerti bangun brand. Gua kasih jasa gua free, gratis, kirim gua ke
akomodasi tapi lu tanggung ya. Iya. Iya dong. Iyalah. Kirim gua ke seluruh Indonesia, pegang omongan gue. Pak Menteri UMKM, Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Perindustrian atau Bang Menteri Teguh Rifki Ekonomi Kreatif jika dibutuhkan. Gas. Karena kalau isunya itu bro, kasihan, ayo gue bantu. Iya, maksudnya itu. Dan simpelnya itu sebenarnya kalau mau nyasar tuh 2 aja dulu ya. Bisa ngalahin Pasar Senen sama Gede Bage, beres yang lain. Itu udah raksasanya itu. Mas Dery bisa ngasih solusi di Pasar Senen Gede Bage udah kelar. Dan gak jauh lagi. Iya, di Bandung. Ya di Jakarta maksudnya. Gede Bage kan Bandung juga, Ya, Bandung kan. Udah 2 itu aja. Bisa ngasih solusi. Tapi masalahnya mereka mau gak sih sebenarnya? Enggak, gue coba pengen dari mindset mereka selama dulu itu ada duit dan bisa bikin kenyang, pasti mau, Mas. Mindsetnya harus bener dulu nih. Kan kalau jual barang bekas ini kan gampang masalahnya. Punya modal sedikit tapi punya HP, foto, masuk carousel, selesai. Carousel itu apa? Ada aplikasi lah. Oh iya pernah dengar. Udah ada aplikasi baru juga dari aplikasi Pre-Love. Iya, carousel warna pink ya? Merah ya? Iya gitulah. Tahu. Banyak bisa masuk Shopee, live di TikTok. Kan sesimpel itu. Tapi kan kasihan orang-orang yang udah tua juga atau orang yang nggak ngerti. Ini kan masalahnya penjualan bekas ini kan banyak yang di desa-desa juga. Nah itu maksudnya pemerintah itu mikirin sampai sana nggak gitu? Iya bisa jadi, cuma kan urusannya banyak kali. Iya. Iya kan. Anda kayak senyumnya penuh makna ya. Saya ikut senyum aja. Iya. Kita tunggu nanti gebrakannya karena lagi dirapin sama Pak Purbaya gitu ya untuk kedepannya jadi lebih sehat lagi. Makanya lu support aja bro. Kalau saran gua adalah kita kritik pemerintah dengan cara yang bijak, baik. Bukan serampangan, by data. Pak Prabowo juga berkali-kali senang kok dikritik gitu. Nah maksud gua cuma memang jangan noise. Kita pengen bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng gitu kan. Tapi mungkin ada tunggangan buzzer apa segala macam jadi noise, jadi kayak akhirnya persuasif mengirimkan opini lagi. Tapi selama ini kalau di pakaian bekas enggak sih? Alhamdulillahnya enggak. Enggak apa? Ya enggak ada buzzer, enggak ada tunggangan. Ini murni bener-bener buat perut kita masing-masing. Itu bagusnya. Oke. Kita tunggu ya berarti ya. Siapa tuh ada tayangan ntar gue share-share lah. Gue japri ke Bang Maman Abdurrahman, Bang Menteri UMKM ya kan. Dan ini Mas Dery loh pertama kali pengasih kesempatan begini. Makanya makasih banget nih. Wah, sama-sama. Oh, itu di Instagram aja kemarin kita di TV One itu aja. Itu sama minta makasih banget sama TV One. Oh, bukan sama gue. Ya. Terus saya sebelum ini bikin dulu ada yang mau disampaikan buat Mas Dery. Insyaallah. Banyak yang komen tadi sudah. Enggak bercanda guys, tersangka gue gila, terima kasih lagi. Tapi beneran, Mas. Ini pertama kali berkas dikasih media. Karena bro, ya kedengarannya memang klise ya. Gue tuh support, dibilangin gue dari hati gue bantu UMKM. Karena gue berangkat dari UMKM. Sebelum gue ke PKP, mengusahakan apa pajak bro, kasih solusi. Ya kita fair-fairan aja dong, nih. Pasti dong, masa nggak sekelas Mas Dery nggak usah digitu-gituin, nggak usah, ya kan? Iya maksudnya udah begitu gitu kan. Tapi kan dulunya kan gue juga dari UMKM juga. Nah maksud gue adalah ternyata begitu ada lihat teman-teman berjuangnya sedemikian rupa, makanya gue pengen komit hidup dan mati gue sampai gue meninggal gue membersamai UMKM itu bro. Makanya gue kemarin juga bantu lo juga ya, gue fair tengah-tengah kemarin di TV One kan gue bilang kalau lo mau ayo kita bareng-bareng. Tapi Mas Dery kalau dari kata-kata Mas Dery apa yang saya omongin itu konkret gak sih? Oke. Bisa diiniin. Menarik nih. Gue ngelihat memang gue pribadi ya. Gue pribadi jujur. Ya gue pribadi. Gue dari obrolan ini yang kemarin kita pertemuan kedua sekarang, gue pelajarin, gue gak lagi nyari hati sama orang-orang thrifting, enggak lah. Ini gue objektif aja kok. Gue kok ngebacanya, karena gue juga into sama ekonomi dan seterusnya, yang memberatkan untuk UMKM kita, secara umum, secara overall, barang impor jadi. Ini gue akuin aja di sini. Kedapatannya gue aja ya secara data ya, karena efeknya kayaknya terlalu sangat signifikan. Thrifting jangan baper bro, thrifting ada juga bro. Iya tetap ada pasti. Tetap ada dong. Kita fair-fairan karena yang dijual brand luar nih. Mohon maaf nih. Ya dong. Nah kenapa lu juga nggak jualin brand lokal kita secara second? Kan banyak juga. Nah itu kan nggak pernah ditanyakan. Kita juga melakukan thrift lokal. Nah ya makanya. Nah, itu. Tapi kalau untuk konteksnya gue benar-benar hidup dan mati gue buat UMKM, sore tuh saya nih kalau untuk pembahasannya brand luar, brandnya, merek, haki, patennya ya yang lagi gue bahas, gue sih concern. Mau nanti
tukang pola, tukang payet, tukang jahit, mau nanti tukang packing, kurir, apa segala macamnya, itu pasti berdampak. Apalagi brand itu sendiri. Ya, gue agak sedih aja kalau yang beredar adalah brand-brand luar. Itu aja sih sebenarnya poin gue. Nah jadi kalau secara umum lagi gue kumpulin, dua-duanya kena kalau versi gue. Tapi ada kan, IP soalnya. Kalau gue tuh orangnya IP banget, intellectual property banget sih secara value brand. Simpelnya bisa diregulasi aja. Oh iya. Pedagang-pedagangnya ya udah sekarang pedagang bekas udah nggak boleh jualan brand luar. Iya. Lah kan gue ngomong gitu di TV One. Ya itu. Kenapa kan sesimpel itu kita. Pedagang kita maksudnya UMKM kita kan sesimpel itu. Kalau misalkan ada yang salah ya dibenerin. Itu dia. Cuma memang kalau menurut kacamata gue pribadi, ya tetap gue juga objektif. Gue bilang lu salah karena bukan IP kita yang lokal yang membumi. Kalau dari sudut pandang IP atau value, nah dari sudut pandang ekonomi berputar, barang impor jadi dari pabrikasi langsung ke end user, bro. Itu yang sangat parah. Ya di luar dari dia punya reseller, distributor ya, betul hidup juga. Tapi kan bagaimana tukang-tukang jahit kita yang udah tua-tua yang ada di desa-desa, yang berharap dapat orderan selusin sehari jualan barang bekas. Jualan barang bekas. Iya nggak tukang jahit bro. Oke. Ini ya. Ini yang di TV One ya. Sampai itu 300.000 kalau nggak salah yang view. Wih, udah mau 400 mungkin. Artis masuk TV One bos, senggol dong, slebel. Tapi beneran ini belum ya itu, makasih banget. Masih juga yang lain juga pasti pada seneng sih. Masalahnya ya itu dari orang Makassar, dari orang Kalimantan, dari Maroke, dari Aceh. Pada nungguin juga nih. Siap pasti nih. Makanya kalau gua kayaknya gua lebih titik gua arahnya coba diperhatikan barang impor jadi. Kalau gua ke situ, bro. Ya. Bukan karena lu sekali lagi ya, tapi itu yang paling signifikan impact-nya. Kena, bro. Habis, kena semua. Dan dari harga lu mau toleransi gimana? Dengan segala hormat ya. Gua biar enak gua ngomongnya ini buat para oknum-oknum lah yang khusus untuk di sini. Gua enggak tahu lah kalau lu bukan oknum ya gua enggak ngerti maksudnya apa gitu ya untuk impor yang secara jadi gitu ya, tapi susah juga ya. Tapi gue nggak mau ganggu ekonominya dia, jadi gue ngomong secara umum. Gue nggak bilang bahwa tapi kan dia juga cari nafkah. Oh betul, ya betul. Tapi gue ngomong secara umum ya, secara fundamental yang gue bahas, bukan tentang nafkah dan rezeki lo gitu, enggak sih. Itu bro. Oke, siap. Nanti gue kirim ke menteri-menteri terkait, nanti kita lihat responnya. Gue tanggal berapa saya dipanggil tadi pagi saya gara-gara kayak bahasa GR gue bro, gara-gara di gue postingan yang TV One kan gue posting juga, lu lihat nggak? Ya lihat. Ya kan, lu pasti kan saya DM Mas Dery itu kemarin. Oh, lu pasti kan ngeliat konten gue, tapi kan gue kan nggak ngeliat konten lu nih. Enggak, itu saya DM saya mengajukan loh Mas. Oh iya, saya mengajukan mau podcast, tapi alhamdulillah besok pagi di chat sama tim mau diajakin podcast. Wah ini kayaknya. Bener. Bro kasih solusi satset bro. Kayaknya wah. Iya kan. Doa banyak. Gue ngobrol sama Aldan pas kita jam berapa kemarin? Kemarin sore. Apa ini? Enggak, ini undang dia Torik. Kemarin sore iya. Lah kan TV One malam. Setelah. Oh, Alden anak dugem. Jam 10 malam dibilang sore sama dia. Oh. Setelah tayang. Oh, langsung bro. Lah, kan gue udah bilang nih, gue buka aja nih. Nih, enggak percaya lu dibilangin gue selalu dihajar kanan kiri depan belakang sama UMKM enggak apa-apa, gue sabar. Sangkanya gue ala lu berkedok doang lu padahal rezim berbalut buzzer kan, sabar gue. Tapi lu bukti nyata kalau gue bersama UMKM, bro. Mana nih? Aldan jam berapa, Aldan? Bilangin. Mana sih Aldan? Nanya yang telepon ya, Dan? Kamu telepon ya? Tuh, telepon. Saya pernah belanja juga, Pak. Kan gua bener Mas Aldan pernah belanja juga. Tuh. Makasih udah support. Makasih doang apa kayak pemberian nih kayak cindera mata. Enggak, tapi beneran, bro. Gua kan orangnya kan enggak sembarang orang duduk di sini kan. Coba kamu cek. Coba kamu screening. Oh iya Pak, yang ini yang pernah saya beli juga Pak. Oke, langsung jadwalin. Makanya lu DM. Ya bukan masalah gue lebih cepat daripada lu baru DM pengajuan. Gue udah ngontak lu duluan. Iya, makanya saya kaget tuh. Ini DM di fallback juga enggak, dibaca juga enggak, kok tiba-tiba kok bisa ngechat nah, ini. Iyalah orang jangan kan di fallback. Lu aja gue blok. Ya. Enggak bercanda. Bro, thank you bro. Ya. Nanti tuh ada gue tuh TV One. Tuh gue lagi ngeliatin lu. Tapi teman-teman tetap ya, gue stance gue objektif. Mau nanti misalnya apa, intinya adalah ekonomi harus gerak. Pak Purbaya, Pak Prabowo, Bismillah. Ya, sama menteri-menteri terkait. Itu aja sih. Kalau ada update nanti gue coba lihat. Iya benar tadi ya. Saya sampai kepotong tadi. 11 November. Dengan menteri. Ya kan makanya pas gue
beliau katanya punya podcast ya di Kementerian UMKM ada podcast. Oh. Nah pas gua angkat TV One, kalau bahasa GR gua adalah Iya. kayaknya nyampe ke Iya. sana, makanya langsung ada yang Langsung kontak tim humasnya Mas Ali langsung. Gercep juga Mas Ali langsung. Der, boleh nggak kalau gua undang ke sini buat kita bahas di podcast UMKM? Dengan senang hati gua bilang. Karena gue pengen semuanya clear, Iya. ekonomi tumbuh. Ayo kita bareng-bareng bantu. Gue rasa Bang Maman berarti kan mungkin jangan-jangan beliau langsung gercep lihat itu. inisiatifnya, ngelihat pas gue posting FVP, set langsung kirim ke Ali kontak gue. Mungkin begitu. Mungkin langsung. Tanggal Kerja 11 ini nyata, berarti. bro. Tanggal 11. Lo mau ikut gue? Boleh. Ya? Tadi mau ngomong sih alhamdulillah lagi nih Iya. di Ya? nih. Ya, Boleh. enggak serius gue. Di Jam berapa sih? Jam 2 Jam 2 siang. kantor Smesco. Iya. Gue belum nanya alamatnya sih. Iya sih kayaknya. Iya, Smesco lah. 2023. Ya itu 2023 Pak Teten itu di Smesco. Iya. Iya, foto itu di Smesco. Iya kan emang sekarang kan Menteri UMKM di situ. Iya, di situ. Kementeriannya kan pisah sama koperasi kan. Koperasi, ya. Di situ. Iya benar. Lu mau ikut gua ya udah. Jam 2 kita ketemu di sana. Tapi gua harus regulasi, Bro. Kalau misalnya lu enggak boleh masuk kan gua udah ada tim sendiri. Kalau misalnya lu enggak boleh masuk, entar lu dengerin kabar gua aja. Enggak apa-apa. Iya kan gua kan bukan gua yang punya rumah, Bro. Mencoba dulu enggak apa-apa. Iya. Trying dulu Tapi aja. kan bismillah kan. Tapi kalau menurut gua kalau emang menterinya kooperatif, lu disuruh masuk. kasih. Soalnya kan perwakilan juga dari Ya, UMKM. tapi kan gue disclaimer dulu nih. Ya, Pak Menteri izin nanti misalnya nanti gue bawa Torik, nanti kita janjian jam 2 di Smesco jam 2 siang. Kalau ada perubahan nanti gue kabarin. Ya, siap. Tapi sejauh ini sih udah di book tadi. Book. Nah, Tanggal 11. jam 2 masuk dalam obrolannya apa? Gue sampaikan inilah definisi tentang nasihatnya pemerintah secara empat mata, Bro. Dengan cara yang bijak. Jadi gue nyamperin ke mereka. Pak, ini ada pelakunya, Pak. Nah, Kalau ada Bang itu, Menteri kan, Bang ya. Menteri izin. Ini ada pelakunya, beliau. Langsung Turun. Siapa tahu lu masuk podcast juga kan, lu bisa bersuara di situ, Bro. Jadi gue pengen Indonesia tumbuh nih, cakep nih era Pak Prabowo semuanya. Nah, maksudnya kooperatif begini nih. Maksudnya dia ngobrol begini Itu. dikasih solusi. Makanya Itu lu kan jangan simpel. bilang gue tuh rezim mulu. Gue tuh Siapa ada tuh? niat. Panji Pragiwaksono. Kita kasih solusi.